Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan menabung, apakah itu bentuk khawatir dengan nasib di masa depan? Dalam agama kita, ikhwafillah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan agar hidup sederhana. Ya, hidup sederhana, wala tusrifu, tidak hidup dengan boros. Sederhana, tidak suka berboros-boros, menghambur-hamburkan harta. Ini menjadi dalil bahwa apa? Dibolehkannya menabung. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang melalui takwil mimpi, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi di masa depan itu berapa tahun yang akan datang akan terjadi apa? Paceklik, krisis moneter yang akan menimpa negeri Mesir pada saat itu. Maka Nabi Yusuf menghadapi krisis moneter yang akan terjadi itu, kita harus bisa memanfaatkan, bisa mengatur pemakaian apa? Bahan pangan. Maka Nabi Yusuf mengatur ya agar bahan makanan yang ada di masyarakat itu diatur supaya nggak habis begitu terjadi krisis moneter itu masih bisa melanjutkan hidup, masih bisa bertahan hidup. Maksudnya begitu. Ini takwil mimpi Nabi Yusuf ketika menakwilkan mimpi ya salah seorang raja Mesir pada saat itu. Ya, ini ikhwafillah, dan ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa menabung itu boleh. Yang tidak boleh itu di dalam Al-Qur'an adalah apa? Menimbun. Ya, taknis ya, menimbun harta. Menimbun, tidak dikeluarkan sedikit pun hak-haknya di jalan Allah, maka inilah yang diharamkan. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menimbun harta-hartanya, menimbun emas peraknya, tidak dikeluarkan hak-haknya di jalan Allah, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak diperhatikan zakatnya, kata Allah, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, jadi perbedaan antara menabung dengan menimbun. Menabung demi kemaslahatan di masa depan, hukumnya boleh-boleh saja, dan itu bukan bentuk takut dengan takdir ya. Kita sebagai manusia, sebagai orang beriman harus mempersiapkan segala-galanya. Ya, yang diharamkan adalah apa? Menimbun harta, tidak menunaikan hak-haknya, lebih-lebih hak Allah dan Rasulnya dalam bentuk infak, sedekah, dan zakat. Ini kalau tidak ditunaikan, maka itu namanya menimbun dan diancam dengan azab yang sangat pedih. Wal iyadzubillah. Baik, wallahu a'lam bishawab.